Rumah warisan kakek yang menyeramkan. Arya tiba di desa kecil itu menjelang senja. Udara dingin menyelinap di antara pohon-pohon tua yang menaungi jalan setapak menuju rumah peninggalan kakeknya. Rumah itu berdiri di atas tanah lapang, dikelilingi pagar kayu yang mulai lapuk dan kebun yang tak lagi terawat. Genteng-gentengnya tampak berlumut, dan cat dindingnya mengelupas, menambah kesan usang yang mencengkeram bangunan tersebut. Setelah memarkir mobilnya di halaman, Arya melangkah masuk ke rumah itu. Suara engsel pintu berderit saat ia mendorongnya, membuat bulu kuduknya meremang. Aroma kayu tua yang lembab langsung menyapa hidungnya. Foto-foto lama tergantung di dinding ruang tamu, memperlihatkan wajah-wajah keluarganya, termasuk kakek yang selalu tampak serius dengan mata tajam dan senyum tipis. Meski sedikit merinding, Arya mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah rumah tua biasa. Ia telah memutuskan untuk tinggal di sini sementara waktu, setelah kematian kakeknya yang mendadak. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang perlu ditakuti. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Malam pertama, hujan mulai turun saat malam tiba. Petir menyambar di kejauhan, dan suara gemuruh menggetarkan kaca jendela. Arya duduk di ruang tengah, menatap perapian tua yang sudah lama tak menyala. Lampu redup menerangi ruangan, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Sambil menghela napas, ia memutuskan untuk tidur lebih awal. Kelelahan setelah perjalanan panjang membuatnya mudah terlelap. Namun, di tengah malam, sesuatu membangunkannya. Tok, tok, tok. Arya membuka matanya. Suara ketukan di pintu kamar terdengar jelas, membuat dadanya berdebar. Ia duduk di tempat tidur dan menajamkan pendengaran. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Dengan langkah ragu, Arya mendekati pintu dan memegang kenopnya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum membukanya. Di ambang pintu, berdiri sesosok pocong. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang kotor dan lembab. Matanya kosong, menghitam, dan memancarkan kegelapan yang menusuk. Aroma anyir bercampur tanah basah memenuhi udara. Arya terhuyung mundur. Mulutnya ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri, menatapnya. Arya nyaris pingsan. Namun sebelum semuanya gelap, ia mendengar suara pelan dan serak. Arya, tolong aku, rahasia tersembunyi. Ketika Arya terbangun, ia menemukan dirinya tergeletak di lantai. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk, tetapi jejak lumpur di lantai membuktikan sebaliknya. Dengan senter di tangan, Arya memeriksa rumah. Setiap sudutnya terasa semakin mencekam. Lantai kayu berderit di bawah langkah kakinya. Di sudut kamar, ia melihat papan lantai yang sedikit terangkat. Arya berjongkok dan mengorek celahnya, lalu menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya, ada cincin emas dengan ukiran rumit dan sepucuk surat. Surat itu ditulis tangan oleh kakeknya. Jika kau membaca ini, aku mungkin sudah tiada. Aku menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya menjadi milikku. Barang ini harus dikembalikan sebelum semuanya terlambat. Jantung Arya berdegup kencang. Ia menatap cincin itu, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ketika ia menoleh, pocong itu berdiri di pintu, lebih dekat dari sebelumnya. Kakek, bisik Arya. Meski mulutnya gemetar, pocong itu mengangguk perlahan. Arya merasa ada campuran ketakutan dan keinginan untuk membantu. Ia bertanya dengan suara parau, apa yang harus aku lakukan? Pocong itu menunjuk ke cincin di tangannya, lalu menghilang begitu saja. Arya berusaha keras menenangkan dirinya, tetapi pikirannya terus dihantui oleh apa yang baru saja ia lihat. Pengungkapan masa lalu. Keesokan paginya, Arya pergi ke rumah paman tertuanya, Pak Rahman, yang dikenal sebagai penjaga tradisi keluarga. Ketika Arya menunjukkan cincin itu, wajah Pak Rahman berubah pucat. Ini cincin milik Pak Dirman, kepala desa lama, kata Pak Rahman dengan suara bergetar. Kakekmu menemukannya bertahun-tahun lalu, tapi tidak pernah mengembalikannya. Katanya, cincin ini membawa kutukan. Arya menelan ludah. Ia mendesak pamannya untuk menjelaskan lebih lanjut. Ternyata, Pak Dirman meninggal secara misterius, dan cincin itu dipercaya sebagai simbol kekuasaan yang hilang. Arwahnya dipercaya masih berkeliaran mencari pemilik baru untuk meneruskan tanggung jawabnya. Arya memutuskan untuk mengembalikan cincin itu ke makam Pak Dirman. Malam itu, ia pergi ke pemakaman desa bersama pamannya. Di bawah sinar rembulan yang redup, mereka menggali tanah di dekat makam. Arya meletakkan cincin itu dengan hati-hati dan mengucapkan doa. Saat tanah ditutup kembali, angin berembus lembut seolah membawa kelegaan. Arya merasa beban yang menghimpit dadanya perlahan sirna. Namun, sebelum meninggalkan makam, Arya sempat menoleh ke belakang. Di sana, di bawah bayangan pohon beringin, ia melihat sosok pocong itu untuk terakhir kalinya. Kali ini, wajahnya tampak damai sebelum menghilang di telan gelap malam. Akhir yang menggantung. Beberapa minggu kemudian, Arya mulai merasa rumah itu lebih tenang. Tidak ada suara ketukan atau penampakan aneh lagi. Namun, suatu malam, saat ia sedang membaca buku di ruang tamu, suara samar terdengar dari arah jendela.
Tok, tok, tok. Arya menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Meski begitu, bulu kuduknya meremang, dan hatinya bertanya-tanya apakah semuanya benar-benar telah selesai. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada yang pernah mengalami kejadian mistis atau melihat penampakan secara langsung? Coba tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang menyaksikan video terbaru kami. Terima kasih.